مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Generasi Quran di Tengah Gempuran Teknologi. Baik, anak-anak yang saya sayangi, sekarang kita hidup di zaman sangat canggih. Hampir setiap hari kita melihat handphone, internet, media sosial, video, bahkan permainan online. Teknologi sendiri apa sih itu anak-anak? Ada yang tahu? Teknologi adalah nikmat dari Allah. Jika kita gunakan dengan baik, teknologi bisa membantu kita belajar, mencari ilmu, membaca Al-Quran, bahkan mendengarkan ceramah. Namun jika kita gunakan tanpa batas, teknologi juga bisa membuat kita lupa waktu, malas belajar, malas sholat, dan juga lupa membaca Al-Quran. Benar gak nih? Benar gak nih? Karena itu sebagai seorang muslim, kita harus menjadi generasi Quran. Apa sih yang dimaksud generasi Quran ini? Anak-anak kesini ada yang tahu gak generasi Quran itu apa? Generasi Quran adalah generasi yang mencintai Al-Quran, rajin membacanya, memahami isinya, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini mengajarkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak anak yang hafal nama tokoh permainan, hafal lagu, bahkan hafal gerakan dalam game. Betul nggak? Betul. Tetapi sayang, ada yang belum hafal surat-surat pendek atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup kita. Ayo, mari kita bertanya kepada diri sendiri, berapa lama kita menggunakan handphone setiap hari? 1 jam, 2 jam, atau hampir 24 jam? Bahkan mungkin lebih ya. Lalu berapa menit kita membaca Al-Quran? Sini ada yang nyampe berapa detik saja atau berapa menit? Jika waktunya lebih banyak untuk bermain daripada membaca Al-Quran, berarti hidup kita perlu diperbaiki. Anak-anak yang hebat bukan berarti kita tidak boleh menggunakan teknologi. Kita boleh saja menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai teknologi yang menguasai kita. Jadilah anak yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Caranya bagaimana? Yang pertama, gunakan handphone untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti belajar, mendengarkan murotal Al-Quran, atau mencari ilmu. Yang kedua, batasi waktu game atau menonton video. Jangan lupa sampai lupa sholat. Pasti kalian bermain game sampai lupa sholat, benar gak? Betul. Lupa belajar dan juga lupa membantu orang tua. Ketiga, biasakan membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 halaman atau beberapa ayat. Jika dilakukan setiap hari,
lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik. Keempat, hormati dan patuhi orang tua. Jika orang tua kita meminta untuk berhenti bermain handphone, maka taatilah. Karena apa? Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, jika kita menjadi generasi Quran, insya Allah kita akan memiliki akhlak yang baik. Kita akan menjadi anak yang jujur, disiplin, rajin belajar, menghormati guru, menyayangi teman, dan juga berbakti kepada orang tua. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai penghalang untuk beribadah. Sebelum saya akhiri, saya mengajak diri saya dan teman-teman semua untuk melakukan 3 kebiasaan sederhana setiap hari. Bisa dilakukan di rumah ya. Yang pertama, sholat tepat waktu. Kedua, membaca Al-Quran minimal 10 sampai 15 menit setiap hari. Dan yang terakhir, menggunakan handphone untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Paham anak-anak? Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai generasi yang cinta Al-Quran, berakhlak mulia, cerdas dalam menggunakan teknologi, serta menjadikan orang tua bangga terhadap diri kita, bahkan agama, bangsa, dan juga negara. Amin, amin ya rabbal